Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Luar biasa. Luar biasa, benar. Sekarang saatnya kita untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ayo kakak ajak untuk semuanya menyiapkan hati. Kita mau memberikan suara kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat pujian saat pagi hariku datang lagi. Pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap padamu Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan yang ada di kehidupan kita. Rasakan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Terpujilah Kau Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan buat kehidupan ini. Terima kasih buat kesehatan ini Tuhan. Terima kasih buat mama papa. Terima kasih buat teman-teman kita Tuhan Yesus. Hanya ini Tuhan yang kami berikan padamu. Sembah kami, pujian kami. Layakanlah Tuhan Yesus. Haleluya.
Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami bersyukur jikalau pada saat ini kami boleh ada dalam keadaan sehat, dipelihara oleh Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, saat ini kami boleh beribadah, kami boleh menaikkan pujian syukur kami. Kami sangat bersyukur Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah kami pada saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin kami dari awal, pertengahan sampai selesainya nanti Tuhan. Kami mohon Allah Rohul Kudus hadir di tengah-tengah kami dan bertakhta di atas pujian kami. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dalam pimpinan Tuhan, dan kami percaya walaupun kami beribadah secara online Tuhan, Engkau hadir di tengah ibadah kami Tuhan dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami ini. Kami serahkan kakak-kakak yang akan melayani, baik yang melayani pujian, yang melayani firman, semuanya urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mulai ibadah kami dan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tante. Halo adik-adik, sudah siap memuji Tuhan? Yang siap angkat tangan. Angkat tangan. Kakak-kakak siap semua ya memuji Tuhan ya? Siap memberikan yang terbaik buat Tuhan? Ayo kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita akan musikkan Kalau Kau Ingin Tertawa. Yang kenceng ya adik-adik nyanyinya. Tertawa, tertawalah untuk Tuhan. Kalau kau ingin tersenyum, tersenyumlah untuk Tuhan. Lompat sama-sama. Kalau kau ingin melompat dan menari, lakukanlah semua itu. Dalam nama siapa ya Kak? Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kau ingin tertawa, Ingin tertawa, hahaha, hahaha, tertawalah untuk Tuhan. Kalau kau ingin tersenyumlah untuk Tuhan. Kalau kau ingin melompat dan menari, lakukanlah semua itu. yang kencang untuk siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kau ingin tertawa, Tertawalah untuk siapa kawan-kawan? Betul. kalau kau ingin tersenyum. Itu siapa ya? Senyumlah untuk Tuhan. Amin. Kalau kau ingin melompat dan menari, lakukanlah semua itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Senang melayani Yesus. Senang melayani
jalan dalam terang Allah. Jalan dalam terang. Yang kencang, let's go. Jalan 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 terang Allah. Jalan 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 terang Allah. Jalan 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 terang Allah. Jalan dalam terang Allah. Kakak yakin adik-adik pasti semangat nyanyinya. Iya tentunya ya. Bener. Semuanya bersuka cita ya Kak ya. Betul Kak Haleluya. Dita. Oke, boleh duduk, boleh duduk. Tarik nafas dulu. Capek jalan-jalan, tapi gak boleh capek untuk memuji Tuhan Kak. Oh enggak, harus selalu semangat ya adik-adik ya. Betul. Oke, Kak, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita karena Tuhan Yesus sudah baik buat kita. Tiba saatnya untuk Tuhan berkata pada hidup kita. Kita akan pujikan bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali,
kita satukan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah untuk anak-anak kami sekolah minggu yang akan naik ke remaja, kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kami datang di hadirat Tuhan, memuji, bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Tuhan sudah menolong anak-anak kami sekolah minggu dari mulai sejak kecil sampai mereka saat ini di kelas 6. Tuhan sudah tolong mereka dan saat ini Tuhan mereka akan berpindah masuk ke remaja. Kami berdoa sebelum ibadah dan acara kami mulai, kami minta Roh Kudus menguasai kami, memimpin kami, dan seluruh anak-anak kami juga dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, orang tua anak sekolah minggu, dan juga anak-anakku, anak-anak sekolah minggu yang hari ini mereka akan naik dan pindah ke kelas remaja. Sudah sekian lama bersama dengan guru-guru di sekolah minggu, dan secara pribadi saya sebagai Gembala Sidang GPDAP Surabaya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu guru sekolah minggu yang sudah melayani anak-anak sekolah minggu sampai hari ini. Segala jerih lelah dan pengorbanan Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang memberkati semuanya. Dan sebagai renungan yang saya sampaikan saat ini, Allah berbicara tentang pembaharuan atau pertumbuhan dan perkembangan secara rohani. Saya akan bacakan di dalam Roma pasal 12, di dalam ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dan juga orang tua dan guru-guru yang mengasihi Tuhan. Saat ini coba kita belajar dari kebenaran firman Allah ini. Sejak anak-anak kita ini dari playgroup, TK, SD, dan hari ini mereka sudah mau pindah ke remaja atau ke SMP, secara pertumbuhan fisik bertumbuh. Ada pertambahan secara fisik. Ya biasanya dulu ditemanin oleh orang tua, didekatin dan dipegang oleh seorang guru. Setelah mereka sudah semakin besar, tidak perlu lagi disuruh ke sekolah minggu, mereka datang sendiri. Itu adalah pertanda adanya perubahan, adanya peningkatan secara umur, secara fisik, dan secara IQ atau pikiran bertambah. Mau tidak mau, terima tidak terima, pasti ada perubahan. Dan perubahan itu selalu ada. Tetapi memang kita melihat juga memang Allah tidak berubah. Tetapi Allah menginginkan perubahan. Sekali lagi saya katakan, Allah tidak pernah berubah. Tetapi Allah menginginkan perubahan. Dan perubahan itu adalah dari Allah. Kalau itu pertumbuhan secara fisik. Nah ada lagi yang harus bertumbuh Bapak Ibu, yaitu perkembangan. Secara mental, secara IQ, secara emosi, secara spiritual itu harus bertumbuh dan berkembang. Dalam anjuran firman Allah di dalam ayat yang kedua ini dikatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Bukan cuma hanya pertumbuhan secara umur, tetapi pembaharuan budi. Lebih kepada menunjuk kepada karakter hidup. Ada peningkatan, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Tidak ada orang
Kalau sudah sekian lama dia pingin terus jadi kecil, tidak ada. Seperti tadi anak kami kelas 6 yang akan pindah ke remaja, sudah pasti ada perkembangan. Tidak mungkin selamanya tinggal di sekolah minggu. Ada perkembangan dan itu hal yang lumrah. Tetapi yang dikatakan firman Allah juga ada pertumbuhan, ada perkembangan. Yaitu ditunjukkan kepada perubahan budi. Lebih saya tekankan karakter ini. Karakter ini tidak kelihatan, tetapi nyata dalam tindakan masing-masing. Jadi bagi anak-anak saya, anakku sekolah minggu yang akan ke remaja, saya dengar dari guru sekolah minggu kurang lebih ada 10 orang. Mau tidak mau kalian harus pindah karena ada pertumbuhan, ada peningkatan. Sekarang kalian bukan lagi komunitas di sekolah minggu, tapi masuk di komunitas remaja. Kalau di sekolah sekuler kalian mau tidak mau harus masuk ke sekolah SMP atau kelas 7. Sudah pasti perubahannya terjadi. Pertama, teman-temannya berubah, tempatnya berubah, komunikasinya berubah, semuanya berubah. Tetapi yang ditekankan oleh firman Allah di sini adalah pembaharuan budi. Pembaharuan budi di sini dengan tujuan yang jelas. Ya, untuk anak-anak kami punya tujuan yang jelas, yaitu adalah supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, yaitu apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Peningkatannya itu 3. Yang baik, berkenan dan sempurna. Memang bukan cuma hanya anak-anak yang mengalami perkembangan secara karakter, tapi seluruh kita jemaat Tuhan, bahkan semua manusia harus mengalami perkembangan seperti ini. Nah, sebagai nasihat firman Allah kalau kita berkata, kira-kira faktor apa yang mendorong perkembangan anak? Simple, sederhana saya sampaikan hari ini. Semoga juga orang tua bisa berpegang dan bisa belajar dari apa yang saya sampaikan ini nanti. Yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Faktor pertama itu adalah faktor individual. Faktor pribadi anak itu sendiri. Ya, pribadi anak itu sendiri. Dan tentu perubahan dari anak ini sangat erat sangat dipengaruhi oleh keluarga kecil, yaitu ayah, ibu, dan anak. Kalau guru-guru sekolah minggu, mereka hanya 1 minggu 2 jam paling lama. Hanya itu waktu mereka untuk mendidik anak-anak ini. Kalau di sekolah berapa jam? Paling 5 jam, 6 jam, 7 jam. Yang banyak itu di rumah. Itu makanya pendidikan yang mendasar itu dari rumah tangga. Jadi bukan cuma saya berkhotbah tentang anak-anak, tapi kepada orang tua hari ini. Jadi perhatikan orang tua anak yang mempengaruhi perkembangan anak dari segala aspek. Itu sangat dipengaruhi oleh faktor keluarga kecil. Didikan dari orang tua, dari ayah. Saya tahu Bapak Ibu mungkin ada yang merasa, gimana mengurus anak saya ini? Semakin disayang kok semakin manja luar biasa. Perhatikan baik-baik, itu makanya sebagai tanggung jawab orang tua. Kalau kita baca dalam Ulangan pasal 6, sebagai orang tua harus mendidik anak dari kecil. Di saat tidur ajarkan firman. Di saat doa ajarkan firman. Di saat keluar rumah ajarkan firman. Jadi orang tua sebagai basic dasar dalam pendidikan karakter anak. Kalau guru sekolah minggu hanya 2 jam paling lama. Waktu mereka sedikit sekali. Tidak mungkin anak-anak mempercayakan anaknya, orang tua mempercayakan anak kepada guru sekolah minggu yang hanya 2 jam dalam 1 minggu. Itu sebabnya hari ini saya menekankan kepada orang tua, engkau mau anakmu lebih baik dan perkembangan yang bagus, tentukan dan pastikan orang tua, bapak, ibu, saudara terlibat dalam pendidikan karakter anak. Sudah pasti kalau orang tuanya memiliki karakter yang baik, maka dia akan transferkan kepada anak-anaknya. Yang kedua adalah lingkungan. Sangat mempengaruhi lingkungan. Kalau
Bapak Ibu perhatikan di lingkungan, kalau anak kita itu pasti dia punya komunitas di lingkungan. Nah kalau lingkungannya ini semua anak-anaknya contohnya suka berkata-kata kotor, kalau anak kita berkecimpung dalam kelompok itu, mau tidak mau dia akan membawa model ini. Pasti dia berkata-kata kotor karena lingkungannya, pertemanannya. Itu makanya saya himbau bagi orang tua, perhatikan komunitas anakmu. Kalau di lingkungan komunitas anakmu tidak terlalu bagus, dikurangi di sana. Dan saya himbau, bentuklah komunitas baru di dalam gereja. Karena gereja ini rumah kedua bagi jemaat Tuhan. Saya di tempat ini sebagai gembala sini, saya tidak pernah membatasi jemaat untuk masuk ke gereja. Silakan kapan saja. Seluruh peralatan musik saya tidak pernah larang untuk tidak pakai. Silakan pakai. Mau kapan saja silakan. Kalau takut rusak, biarkan. Kalau urusan rusak nanti kita cari uang lagi untuk belinya. Jadi saya ingin supaya orang tua juga bisa memperhatikan hal ini. Kalau di lingkungan Bapak Ibu, anak-anaknya mungkin komunikasinya kurang baik. Nah ini yang dijaga. Orang tua harus mampu membatasi. Izinkan anak-anak punya komunitas yang baru di gereja. Komunitas remaja. Kalau dia bertumbuh dalam komunitas remaja, sudah pasti yang mereka lakukan setiap hari kalau gereja belajar musik, belajar nyanyi, singer. Kalau mungkin ada mata pelajaran yang mereka tidak tahu di sekolah, mereka bisa tanya sama kakak-kakaknya. Ini kita bangun dan gereja ini sampai ini tempat yang paling sentral dan yang paling bagus dalam perkembangan anak. Itu makanya orang tua, ayo dekatkan anakmu dalam komunitas gereja. Dan yang ketiga, ada komunitas sekolah. Sangat mempengaruhi juga di sekolah. Itu makanya orang berani bayar mahal. Yang penting dia di sekolah yang punya dedikasi yang bagus. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin tidak bisa menyekolahkan di tempat sekolah yang bagus, enggak apa-apa sekalipun sekolah yang sederhana. Tetapi anak-anak ini harus dibekali dengan bimbingan firman Allah. Dari rumah harus sudah diajarkan. Dan kita harus doakan supaya dimanapun mereka berada bisa menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang tidak gampang terpengaruh, tapi pribadi yang mampu mempengaruhi teman-temannya. Dan selanjutnya, saya bisa berkatakan juga yang paling prinsip lagi di dalam pendidikan anak, pendidikan karakter anak adalah komunikasi. Karena kalau usia seperti sekarang ini, anak-anak yang kelas 6 masuk naik ke remaja itu kebanyakan komunikasinya itu sekarang ini beda sekali. Kita tidak hanya komunikasi secara verbal kepada anak-anak sekarang. Anak-anak ini lebih cenderung melihat tindakan dan perbuatan orang tua. Kalau orang tua menyuruh ke gereja, anaknya ke gereja, tapi orang tua nggak ke gereja, itu komunikasimu nggak baik. Jadi tanpa kita komunikasi secara verbal dengan kata-kata, tapi komunikasi dengan tindakan kita, itu anak-anak bisa baca. Dan usia seperti anak masuk ke remaja ini, saya bisa katakan ini usia sedang mencari jati diri. Pembentukan di remaja ini. Ini paling bagus sekali pemenuh masa remaja. Itu makanya saya himbau orang tua, coba komunikasi dengan anak-anak itu harus bagus. Bukan komunikasinya verbal. Keteladanan hidup penting sekali. Jangan suruh anakmu ke sekolah minggu, jangan suruh anakmu pergi ke remaja, sementara orang tua tidak ibadah. Jangan, percuma. Itu bisa jadi cambuk kembali nanti. Anak bisa komplain, papa nyuruh ke remaja, papa aja yang enggak ke kaum pria, papa aja enggak ke ibadah. Itu jadi cambukan. Jadi perbaharui komunikasi. Sehingga kita tanpa berbicara pun, anak sudah bisa menangkap isi hati orang tua. Tanpa mengatakan apa-apa. Anak sudah tahu kalau bapaknya ini seorang pendoa. Mamanya seorang pendoa. Mau tidak mau juga akan mengikuti gaya hidup orang tuanya. Banyak contoh-contoh kalau di YouTube itu kita lihat. Ketika orang tuanya pagi-pagi datang berlutut. Anaknya tidak pernah diajak, tapi anaknya lihat.
Papa mamanya berlutut, tanpa disuruh anaknya berlutut juga anaknya di sana. Tanpa disuruh anaknya angkat tangan, karena papa mamanya angkat tangan. Tanpa disuruh anaknya angkat tangan. Sekalipun belum jelas apa yang dikatakan karena masih kecil. Inilah faktor-faktor yang saya sampaikan hari ini. Lebih saya tekan kepada orang tua ke depan. Karena anak-anak yang masuk remaja ini salah di dalam bergaul, salah dalam komunikasi, itu akan membawa dampak yang besar ketika mereka sudah pemuda. Nah, khusus untuk anak-anak remaja, anak-anak kami yang naik ke remaja, kurang lebih 10 orang, perhatikan baik-baik. Dari dirimu sendiri engkau harus berubah. Karena zaman ini berubah. Coba lihat adik-adik yang punya HP, coba lihat merek HP atau tipe-tipenya itu. Setiap saat berubah, setiap saat berubah, setiap saat berubah. Saya sering guyonan, ya, kalau ketemu sama teman saya HP-nya bagus, ada yang sampai 15 juta hanya HP. Saya bilang 15 juta, ini jatuh, hilang, apa enggak nangis? Ya, sering saya katakan, saya nanti akan beli HP yang sangat terbaru. Maksudnya itu, kalau ada HP yang terbaru saat ini, saya nggak beli itu. Saya tunggu lagi tahun depan. Oh, ada yang terbaru lagi. Kalau ada yang terbaru, saya tidak beli tahun itu. Saya tunggu tahun depan. Artinya maksudnya, tidak pernah ada usahanya, tidak pernah ada batasannya. Peningkatan luar biasa setiap waktu ada perkembangan. Dan ini ada zaman. Nah, sekarang saya mengatakan khusus untuk anak-anak kami yang masuk ke remaja. Perhatikan Bapak, jangan kamu jadi korban perkembangan. Ini ngebahaya. Jangan jadi korban perkembangan. Tetapi jadilah yang memanfaatkan perkembangan. Pakai gadgetmu, pakai HPmu untuk kemajuanmu. Untuk belajar. Ya, saya senang di gereja kita banyak jemaat yang punya kemampuan soal IT. Untuk mengedit foto, mengedit video, itu bagus sekali. Engkau pakai kemampuanmu itu, contohnya engkau shooting gereja ibadah, kamu buatin yang bagus, kamu upload di YouTube, itu bagus sekali. Jangan kamu hanya korban YouTube. Tiap hari lihat YouTube, habiskan kuota terus. Mendingan coba kamu jadi yang memanfaatkan YouTube, memanfaatkan game untuk kemajuan hidupmu. Itu makanya sekarang anak-anak kami yang naik ke remaja, perhatikan baik-baik, jangan korban dari kemajuan. Tapi jadilah kamu sebagai yang memanfaatkan kemajuan. Apa itu? Contohnya apa? Pakai fasilitas yang ada, kemajuan yang ada untuk membentuk karaktermu. Lihat konten yang mendukung kamu. Lihat video yang bagus yang menurut kamu bisa menunjang perkembangan pengetahuan. Kalau konten itu, kalau foto-foto itu atau video-video itu tidak membangun kamu, belum masanya kamu lihat, seperti jangan lihat. Termasuk anak-anak saya mengatakan jangan lihat video-video yang amoral, video-video yang tidak mendidik. Jangan. Foto-foto yang kurang bagus untuk ditonton, tak usah lihat itu. Enggak perlu kamu lihat itu. Mendingan lihat ilmu pendidikan di dalamnya. Contohnya, coba cari di Google contohnya, siapa penemu mesin diesel? Siapa yang penemu lampu pijar? Cari di YouTube, oh Thomas Alva Edison, itu bagus sekali. Bermutu, berguna bagi kamu. Daripada kamu jadi korban dari kemajuan. Ya. Terus diatur waktunya anak-anak. Diatur waktunya. Jangan satu hari, apalagi sekarang sekolahnya online. Jangan dari pagi sampai malam, HP-an terus, game terus, YouTube terus. Aduh, kamu ke depan jadi apa nak? Ya dibagi. Saya katakan orang yang sukses itu adalah orang yang punya disiplin tinggi. Saya katakan orang yang sukses itu adalah orang yang punya disiplin tinggi. Contohnya apa? Disiplin mengatur waktu. Mulai sekarang harus atur waktu. Kalau kamu sudah kelas 1 SMP sekarang, kamu harus atur waktu.
Dari Senin sampai Jumat jam belajar saya. Dari jam 7 pagi sampai jam 12 saya tidak akan bermain game atau bermain gadget. Kecuali kalau ada dipakai untuk lihat pelajaran, silakan. Sesudah itu istirahat dari jam 1 sampai jam 3 istirahat. Harus atur jadwalmu. Nanti jam 4, jam 5 itu jamnya untuk ya main, olahraga. Baru nanti malam jam 8, jam 9 waktu belajar. Harus diatur seperti itu, buat sendiri jadwalmu. Malah lebih bagus kalau dibuat di meja tidur atau di meja belajar dibuat jadwal saya. Dibuat di situ sehingga ketika pas di meja belajar lihat jadwal. Oh jam sekarang ini jam tidur. Sekarang jam main silakan. Jam belajar, disiplin waktu. Berarti engkau bisa memaksimalkan akal budimu, karaktermu kepada hal-hal yang baik kata firman Tuhan. Berubah kepada hal-hal yang baik. Pertama, melakukan hal yang baik yang bisa mensupport diri sendiri. Dan yang kedua, yang berkenan kepada Allah. Hal-hal yang berkenan kepada Allah itu yang kamu lakukan. Dan yang paling terakhir, dan yang sempurna. Nah ini tujuan kita semua, supaya semuanya yang kita lakukan bisa mendekati kepada kesempurnaan. Ya, puji Tuhan, anak-anak kami yang hari ini akan pindah naik ke remaja. Milikilah hidup yang berubah. Perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Dan perubahan itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, komunikasi dalam lingkungan, faktor sosial, ya, faktor pendidikan kita banyak sekali yang mempengaruhi. Tapi hari ini saya tekankan kepada orang tua, karena kalau masih masa remaja, orang tua masih punya intervensi yang lebih dalam. Tapi kalau sudah mulai pemuda, dewasa sudah sulit orang tua untuk bisa intervensi. Dan saat ini mudah-mudahan anak-anak kami yang akan naik ke remaja, sekarang kamu masuk dalam new normal. New normal artinya apa? Yang pertama, kamu akan masuk kepada keadaan yang baru. Keadaan baru yang mana? Teman-temanmu untuk ibadah bukan lagi anak-anak sekolah minggu, tapi teman-temanmu adalah teman-teman SMP, ada yang SMA, ada yang kuliah. Tak usah minder, sebab kenapa? Kakak-kakakmu di remaja itu orang yang baik-baik semuanya. Kalau kamu nggak ngerti apa-apa, tanyalah sama mereka, pasti membantu kamu. Kamu malah bersyukur. Kamu pindah di remaja, kamu punya kakak-kakak yang lebih hebat, maka kamu pakailah kesempatan itu untuk banyak belajar dari kakak-kakak. Sekarang nanti mulai belajar mimpin pujian, mulai belajar doa, mulai belajar main musik. Nah ini kesempatanmu sekarang. Ya, anak-anak remaja yang akan pindah, anak sekolah minggu yang akan pindah ke remaja. Puji Tuhan, tetap berdoa dan juga ikut saja kakak-kakak remaja. Carilah mereka sebagai mentor bagi adik-adik semuanya supaya dari ke depan semakin baik dan semakin baik. Puji Tuhan. Ini renungan dalam pelepasan anak-anak sekolah minggu ke remaja pada saat ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala semuanya. Haleluya, haleluya. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan sudah mendidik anak-anak kami sampai hari ini. Sehingga 10 orang yang akan naik ke remaja hari ini Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus, tolong mampukan anak kami remaja. Mereka bertumbuh, mereka berkembang Tuhan. Dan mereka akan memiliki komunitas yang baru, yaitu kelompok remaja di gereja GPDI Yesus Harapan Pasti Surabaya. Kami berdoa juga bagi guru-guru yang sudah berjerih lelah, yang sudah mendidik anak-anak kami ini Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau tolong mereka Tuhan. Dan juga masih banyak tanggung jawab mereka untuk mendidik lagi Tuhan anak-anak sekolah minggu yang masih kecil-kecil Tuhan. Roh Kudus memakai guru-guru yang ada ini. Dan juga bagi anak remaja, anak sekolah minggu yang akan masuk ke remaja, kami berdoa Engkau pakai mereka juga semuanya. Biar
mereka juga semakin bertumbuh, semakin mengasihi kepada Engkau Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, pakailah hidup mereka, jadikan mereka remaja-remaja yang bertanggung jawab untuk diri mereka, bertanggung jawab kepada keluarga mereka, dan telah bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai pemberi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Saat ini Tuhan, kami akan mentahbiskan dan kami akan melantik anak-anak kami dari sekolah minggu naik ke remaja di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, biar firman-Mu saat ini juga Engkau materaikan dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Baik jemaat yang kasih Tuhan, mari angkat kedua tangan dalam hadirat Allah. Turunlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai memimpin kita mulai saat ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah pengutusan anak-anak sekolah minggu ke remaja. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Halo, 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 halo. Apa kabarnya? Cu, 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 cu. Halo, 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 halo. Apa kabarnya? Halo, 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 halo. Apa kabarnya? Cu, 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 cu. Halo, 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 halo. Apa kabarnya? Halo adik-adik, apa kabar? Kabur apa kabar ya? Sip, luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Wah, ada acara super duper spesial nih. Sayang bingit ya, gak bisa meet up alias ketemuan nih. Kakak mau tanya, masih kenal gak dengan guru-guru sekolah minggu Yesus Harapan Pasti? Sekarang kakak ingetin ya. Ada Pak Siratman, Bapak Karsan, Bapak Kapten Amerika Pak Yoyo, ada Tante Susan, ada Tante Yuli. Ups, siapa itu? Oh, Ibu Gembala. Terus siapa lagi? Ada Tante Min, Kak Yusuf, Kak Alto, ada Kak Kiki, ada juga Kak Tuti, Kak Lia, Kak Tabita, terus Kak Aprilia, Kak Lisa juga. Terus ingat nggak sama Kak Indah yang sudah di Jogja? Ada juga nih Kak Anugrah, Kak Luisa, Kak Yuli yang masih merantau tuh, nggak balik-balik. Kemudian Kak Wina yang sudah pulang ke Nias. Siapa lagi ya? Ayo, ingat-ingat lagi. Terus, ingat nggak kalau kita pernah ngadain acara ini? Ada kids camp, ada jalan-jalan ke Bukit Doa, ada kita latihan main drama. Wah, sayang banget ya kita belum bisa beracara lagi. Nggak usah sedih, nggak usah susah. Sebisa mungkin guru-guru sekolah minggu akan bertemu dengan kalian di udara. Yeay! Adik-adik, tidak terasa ya kita semua sudah memasuki kelas baru. Ada yang mulai masuk playgroup, ada yang masuk TK, atau ada yang sudah pakai baju putih merah alias masuk SD. Jangan lupa, tahun ini ada yang mau pakai seragam baru loh, seragam putih biru alias masuk SMP. Kelasnya tambah besar yo, jadi masuk kelas 7. Yeay, keren. Nah, sekarang kita panggilkan teman-teman yang akan lulus
tahun 2020. Nomor 1, Aldo Christian Mukti Sumaili. Selanjutnya, Michael in Excelsis Deo Gule. Ketiga, Christian Tito Kurniawan. Kemudian, Johannes Niko Saputra. Selanjutnya, kakak panggil Stephen Pratama Utomo. Yang cantik-cantik namanya Alice Adisti Kristianto. Selanjutnya, Jessica Laura Setiawan. Kemudian, Kayla Livana Adin Purnomo. Dan selanjutnya, Beauty Agatha Anggraini. Kemudian yang terakhir, ada Suryo Leksono Surojoyo Ningrat. Ada 10 orang yang sudah lulus ya adik-adik ya. Senang rasanya, mereka sudah masuk ke kelas yang lebih besar. Mereka sudah masuk ke tempat yang lebih keren. Nah, harapan kami semua guru-guru sekolah minggu bahwa kalian bersepuluh tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Walaupun semakin banyak tugas-tugas di sekolah, tetapi kalian harus tetap rajin berdoa, baca firman, dan aktif dalam kelompok remaja di gereja. Kalau ketemu kakak sekolah minggu, jangan sombong loh ya. Tetap sapa kami semua, karena kami tetap mengasihi kalian. Kalau ada yang mau belajar melayani di sekolah minggu, ayo cepat hubungi kakak-kakak yang ada. Kami pasti senang membantu. Pesan kakak sekarang, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!